Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifa Nuhasna dengan NIM H54012210068. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara kita menguji data, uji Arch, dan juga uji Garch di aplikasi RStudio. Nah, di sini saya sudah punya data kurs di tahun 2020, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa buka aplikasi RStudio-nya terlebih dahulu. Kemudian, selanjutnya, klik yang bagian file, kita import dataset from Excel. Kemudian, kita bisa langsung cari data yang tadi sudah di-save. Di sini aku save di downloads, kemudian data course Garch, open. Nah, di bagian name-nya ini bisa diganti aja biar lebih singkat dan juga simpelnya. Kita ganti menjadi data 1. Kemudian import. Nah, ini datanya sudah masuk. Kemudian kita klik R-Script. Nah, masukkan di sini data 1 sama dengan data 1 C, komanya ini di belakang ya, koma C, kemudian min 1. Kalau udah, pencet run. Nah, selanjutnya masukkan package, klik package yang di sini, bisa langsung di search. Kita klik XPS. Nah, ini kita input terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum punya package ini, bisa diinstal terlebih dahulu. Klik. Oke, XPS-nya sudah masuk. Selanjutnya, bisa kita ketik lagi di sini, dates sama dengan sec s. Nah, ini s.t. Karena datanya ini tadi adalah dimulai pada tahun 2020, bulan Januari dan juga tanggal 1 Januari. Kemudian koma s titik date. Dan data berakhir di tahun 2020, bulan Desember tanggal 31. Oh iya, di sini kita kasih ini ya. Tanda ini jangan lupa. Nah, selanjutnya klik run. Nah, langkah selanjutnya kita ketik lagi course sama dengan XPS-nya tadi diklik. Data 1 koma order by dates. Nah, ini dikeram lagi. Kemudian selanjutnya kita bisa view untuk melihat apakah datanya sudah sesuai atau belum. Nah, ini bisa dilihat kalau data time series ini sudah dikenali oleh aplikasi RStudio. Oke, ini udah sampai bawah. Kemudian kita balik lagi ke page yang tadi. Selanjutnya untuk melihat plot dari data course tadi, itu kita bisa ketik plot course,
main. Nah, di sini aku mau ngasih nama datanya ini adalah nilai tukar USD terhadap rupiah. Kemudian bisa langsung di run. Oke, sebentar. Ini kurang sama dengannya ya. Main sama dengan. Nah, untuk selanjutnya kita klik run. Nah, ini udah bisa dilihat. Ini adalah plot dari data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita masukkan lagi package. Kita masukkan test series di sini. Kita centang. Kemudian kita lakukan uji ADF. ADF test. Uji ADF ini digunakan untuk melihat apakah data ini sudah stasioner dan di stasionernya itu di tingkat berapa, tingkat level atau tingkat difference. Kita masukkan course, kemudian run. Nah, ini bisa dilihat bahwa ternyata data belum stasioner. Hal ini dilihat dari nilai p-value yang ini, itu masih lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, kita harus melakukan difference. Kita akan melakukan difference pada tahap pertama. Caranya masih sama. Ketik adf.test. Kemudian, tambahkan difference. Dan close. Kemudian run. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terjadi error dan juga nilainya itu adalah NA. Nah, ini kita harus menghilangkan data pertama di awal tadi terlebih dahulu. Caranya, ketik lagi adf.test, kemudian difference, close. Nah, selanjutnya di sini ditambahkan min 1. Kalau sudah, ketik run. Nah, ini bisa dilihat bahwa data sudah difference setelah dilakukan differencing yang pertama. Hal ini berdasarkan nilai p-value-nya ini sudah kurang dari 0,05. Kemudian selanjutnya bisa kita masukkan lagi package. Nah, ini kita search lagi forecast karena kita ingin melakukan peramalan data. Kita input. Nah, selanjutnya langsung diketik aja di sini. Kita ingin mencari model ARIMA yang terbaik. Ketik auto.arima. Kemudian course, raise sama dengan true. Setelah itu run. Nah, bisa dilihat bahwa dikatakan bahwa model ARIMA terbaik itu ada di model 011. Selanjutnya, kita lanjutkan kembali. Bisa diketik di sini ARIMA course order sama dengan kita masukkan model terbaiknya tadi 0,11. Nah, kita namakan di sini model 1. Selanjutnya kan. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita klik package lagi. Masukkan lagi ATSA ini atau Alternative Time Series Analyze. Nah, kemudian kita akan melakukan uji arch testnya. Tapi sebelum itu kita akan cek koefisiennya terlebih dahulu. Ini bisa di sini LM test. Oh, sebentar. Sebelum melakukan uji koefisien, kita masukkan dulu di sini package-nya LM test. Nah, ini di input terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Kemudian LM test.
Ini masukkan coef tes model 1. Kemudian nah ini bisa dilihat bahwa hasil uji koefisiennya ini seperti ini. Kemudian kita lakukan uji arch. Tes. Nah, tadi yang waktu di bagian uji koefisien bisa kita lihat bahwa nilai p-value ini kurang dari 0,05, yang artinya data itu signifikan dan mengandung heteroskedastisitas. Oleh karena itu kita butuh uji arch. Nah, kemudian ketika kita melakukan model arch, ini bisa dilihat di bagian plots-nya ini ternyata data nilai-nilainya ini memang signifikan karena berada di rentang kurang dari 0,05. Kemudian di bagian residual kuadratnya ini juga ada beberapa nilai yang lebih tinggi dibanding nilai banyakannya, dan hal ini menjadi salah satu petanda bahwa data memang mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masukkan lagi package, kemudian fgauge. Ini kita input package-nya ini, kemudian klik decurs sama dengan difference course min 1. Nah, ini kemudian kita selanjutnya kita akan melihat plotnya. Nah, ini adalah plot dari kurs yang sudah tadi diferensi, dan bisa dilihat bahwa ini adalah hasil forecast untuk variabel data yang ada di dalam datanya, dan kita bisa melakukan juga forecast di luar data. Dan memang bisa dilihat bahwa ada beberapa nilai yang lebih tinggi dibanding nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya kita akan uji gauge. Nah, ini kita bisa ketik di sini gauge fit. ARMA, masukkan model ARIMA yang terbaik tanpa differencing-nya. Jadi hanya model R dan juga model M-nya saja. 0,1 plus gauge. Gauge-nya kita akan coba dimulai dari 10 terlebih dahulu. Kemudian data sama dengan the course, sama dengan false. Nah, ini bisa langsung di-run. Oke, ada typo, jadi bisa diperhatikan kembali penulisannya, teman-teman. Jangan sampai ada typo. Oke, ini udah masuk dari uji gauge yang pertama. Di sini kita lihat bahwa uji ini kita cari uji yang terbaik. Kita akan melakukan uji model gauge yang terbaik. Kita kembali lakukan coba dengan gauge yang satu-satu. Oh iya, ini tadi itu kita bisa nambahin kata summary. Gauge 10, dan ini kita namakan modelnya itu menjadi gauge 10 sama dengan seperti ini. Nah, ini bisa di-run. Nah, karena kita memang ingin mencari model yang terbaik, kita lakukan uji coba dengan gauge satu-satu. Oke,
Ini tinggal 1, kita ganti sininya aja. 0 ini diganti dengan 1, kemudian ininya juga 1. Kemudian kan, nah cara mencari model GAC yang terbaik itu kita membandingkan nilai AIC-nya dan juga nilai LM arch test-nya. Cari nilai AIC yang paling kecil dan juga nilai LM arch test-nya itu yang paling besar. Kita bandingkan dulu nilai LM arch test-nya ini, ternyata pada uji Gauge itu nilainya adalah 9,15, sedangkan pada uji Gauge yang 10 itu nilainya adalah 2,08, berarti masih lebih baik yang GAC 11, GAC 11. Kemudian kita lihat dari nilai AIC-nya, kita cari yang paling kecil. AIC pada GAC 10 itu adalah 12,31. Kemudian nilai AIC pada GAC 11 itu adalah 12,06. Berarti jelas bahwa model terbaik GAC itu ada di GAC 11. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan forecast. Nah, ini bisa diketik dulu GAC 11 karena memang model gas yang terbaik itu ada di GAC 11 at sigma.t. Kemudian kita masukkan dates-nya di sini. Kita bisa copy paste aja. Nah, ini untuk menjadi pembeda kita tambahkan menjadi dates 2. Dan karena memang kita mulainya dari hari kedua, maka di sini kita ganti menjadi 02. Selanjutnya selebihnya sama. Kemudian di bagian course-nya ini kita ganti menjadi STDF atau simpangan baku. Dan yang di data satunya ini itu kita ganti menjadi GAC 11 at sigma t. Kemudian kita klik run. Oh iya, ini mohon maaf ada typo lagi, jadi dates-nya ini ganti dates 2. Kemudian klik run. Sebentar. Oke, jadi ternyata kita harus run dari yang pertama ini. Dates 2 ini kita run terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang bagian STDF-nya ini baru kita run. Nah, langkah selanjutnya kita ingin melihat plotnya seperti apa. Bisa kita ketik di sini, plot STDF. Nah, di sini nama dari plotnya ini adalah simpangan baku. Kemudian kita run. Nah, ini bisa dilihat plot dari simpangan bakunya ini seperti ini. Kemudian kita predict data. Predict GAC 11 n sama dengan 5. Kemudian masukkan plotnya, itu adalah true sama dengan, dan nx atau jumlah dari datanya itu adalah 366. Kemudian kita run. Sebentar. Ini kita udah predict, terus kita run di sini. Nah, ini hasil dari forecast berdasarkan data course tadi, dan bisa dilihat bahwa ternyata setelah kita melakukan uji Gauge, setelah hasil pada yang angka yang pertama, itu hasil pada data kedua, ketiga, dan kelima ini cenderung konstan. Dan ini menyebabkan data itu menjadi tidak valid. Oleh karena itu, kita akan mencoba untuk melakukan uji forecast Gauge ini secara manual, alias kita masukkan secara satu persatu. Caranya,
kita bisa salin dulu nilai forecast-nya ini, main forecast-nya. Kemudian kita masukkan juga nilai standar deviation-nya. Kita namakan di sini main. Sedangkan yang di bawah adalah STF. Dan karena kita ingin melakukan prosesnya ini secara manual, kita bisa salin yang di DATS2 ini ini kita ganti menjadi DAT3 karena cuma 1 hari, jadi ini bisa di delete aja. Terus sec-nya ini juga. Kemudian kita tambahkan nilai mean sama dengan XTS kita sesuaikan dengan hari yang kita tuju. Selanjutnya kita gabungkan. Oh iya, karena kita ingin melakukan forecast ya, jadi ini tuh kita ganti menjadi 2021 tanggal 1 Januari. Kemudian kita gabungkan dan kita run secara bersamaan. Nah, ini sudah kita run. Kemudian kita turbin. Caranya ketik rbin close main F, kemudian rbin lagi di bawahnya. Nah, ini kita kasih nama di sini .f. Yang ini kita kasih nama st. Kalau udah, kita gabungkan dan kita akan secara bersamaan. Oke, jadi kenapa nggak bisa di sini tuh typo ada kurang F. Nah, ini kalau begini berarti kita gabungkan saja secara bersamaan. Kemudian kalau sudah, kita bisa mengecek nilai STDV ini, kemudian kita. Nah, bisa dilihat bahwa ini adalah hasil forecast-nya. Hasil forecast pada data course untuk tanggal 1 Januari di tahun 2021 adalah sebesar 87,42181. Jadi seperti inilah cara manualnya. Kalau pengen tahu untuk di tanggal 2 Januari, 3 Januari, ataupun sampai 5 Januari, itu bisa dilakukan uji seperti tadi secara manual. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.